Puji Tuhan. Saudara, saya teringat tahun 2013. Kita ada registrasi. Di mana seluruh orang-orang yang katakanlah ilegal, mereka harus mendaftar. 2003 ya? Oke, sorry. Thank you, Dirala. Sorry, iya. 2003, iya. Tahun 2003 kita disuruh mendaftar. Saudaraku, kalau tidak mendaftar, ini berita, ini sebuah aturan. Kalau tidak mendaftar, ada sanksi. Ingat sanksinya? Anda dikenakan membayar fee $15.000, benar nggak? Kalau salah tolong diralat lagi. Nah, dikenakan sanksi $15.000, $17.000 kalau Anda tidak mendaftar. Saudaraku, berita ini sangat menakutkan. Kalau saya lihat banyak orang Indonesia. Saya melihat waktu itu jemaat sungguh ketakutan. Di New Jersey saya belum gembala. Takut sekali saudara, dengar berita ini takut. Terus bertepatan pada saat itu di New Jersey, tempat di mana kami praktek, saudaraku, di Beth Eden, pendeta Polka Koyongian. Waktu dalam keadaan seperti itu, di gereja mengadakan KKR yang dibawa oleh pendeta Maksi Bolang. Saat itu di dalam roh jemaat dibangun, saudara. Luar biasa. Ketika dengar firman Allah, berita firman Allah, jemaat, itu sampai suasana di dalam ibadah itu benar-benar terasa sekali Roh Kudus bekerja. Tapi sangat disayangkan ketika ibadah ada dua mata acara, KKR dan ada acara yaitu di mana gembala mengundang seorang pengacara untuk menceritakan tentang program pemerintah registrasi ini. Waktu jemaat baru dengar khotbah yang menguatkan, membangun iman, saudara, terus mendengar kabar dari lawyer bahwa saudara bisa dipulangkan, saudara bisa dimasukin penjara. Ini berita yang mengerikan. Benar nggak saudara? Pada saat itu firman yang baru mereka dengar, itu jemaat waktu ibadah menangis semua, diberkati, siap menghadapi tantangan. Ketika pengacara menutup acara pada satu hari itu firman seperti itu, ditiup oleh berita ketakutan saudara. I'm serius. Jadi saudaraku, saya hanya ingin sampaikan kepada saudara, memang sekarang hari-hari ini bumi sementara digoncangkan. Tidak ada cara lain. Anda harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Anda harus tinggal di dalam kasih-Nya, di dalam firman-Nya. Berita yang menggoncangkan itu, saudara, itu tidak akan membangun iman saudara. Sikap saudara pertama Anda dengar itu berita, takut. Iblis akan menguasai berita itu dan masuk dalam pikiran saudara sehingga Anda mulai terobsesi dengan berita itu. Dan berita itu mulai menjadi takut buat saudara. Bagaimana kalau terjadi sebentar? Bagaimana kalau itu bagus saudara, itu bagus. Kita harus bicara akhir zaman karena Alkitab itu berbicara akhir zaman banyak sekali. Tetapi yang saya ingin bawa adalah ketika terjadi
Indonesia banjir, gempa. Sekarang apa sikap saudara? Kita harus tinggal living in the word of God. Seperti firman Allah katakan. Saudaraku, murid-murid waktu mereka menulis ayat, ini nih semua, ini ayat firman Tuhan, saudaraku, semua murid-murid itu di dalam aniaya loh. Di dalam aniaya, Roma berkuasa pada saat itu. Setiap pengikut Yesus dipotong, saudara. Tetapi Paulus katakan, tinggal di dalam kasih. Tidak terobsesi dengan keadaan yang ada itu hanya menjelaskan kepada saudara bahwa firman Allah sementara digenapi. Nah, tugas saya dan saudara, kita harus tinggal di dalam kasih. Nah, saudaraku, tinggal di dalam kasih itu indah. Seperti saja ketika Anda tinggal di rumah. Contohnya, Anda punya kamar pribadi, bukan? Di dalam kamar itu Anda bisa bebas untuk menikmati ruangan saudara. Nah, ini kalau saya bicara, kalau di pastori saya mengerti. Ini ada yang memang digabung. Tapi kalau seandainya saudara punya ruangan sendiri, saudara bisa tata ruangan saudara. Ini saya bicara sebagai anak Allah ya. Saudara tata ruangan saudara begitu bagus sekali. Anda menikmati tinggal di dalam ruang tidur saudara. Yang mungkin spraynya itu, waduh, baru. Karpetnya juga bagus. Anda menikmati di ruang itu. Nah, yang dimaksudkan oleh Allah, Anda harus tinggal di dalam kasih itu. Bukan berarti Anda bebas gitu loh. Karena Allah itu pengampun, Allah itu pemurah, Anda jadi liar, bukan. Anda di dalam kasih. Bukan Anda jadi liar begitu. Seenak-enaknya hidup. Karena Allah ini mengampuni, bukan. Bukan itu yang dimaksudkan firman Allah. Tinggal di dalam kasih adalah, saudaraku, Anda seperti kalau Anda melihat orang tua yang penuh dengan kasih sayang, saudaraku, orang tua tersebut akan memberikan perhatian kepada seorang anak, kasih sayang, belayan kepada anak-anak, bahkan pendidikan di dalamnya, saudaraku. Tinggal di dalam kasih itu seperti itu, saudaraku. Tetapi bukan Anda harus liar, sekali lagi, bukan Anda liar. Ketika Anda tahu Allah itu pengampun dan Anda liar, bebas. Bukan. Kebebasan itu harus di dalam kasih Allah. Nah, ketika Anda di dalam Allah, Allah juga kudus. Jadi Anda harus di dalam kekudusan Allah. Gitu. Jadi ini sangat bertalian. Nah, yang saya ingin bawa kepada saudara, tinggal di dalam kasih itu apa? Apa yang Anda terima dari Tuhan? Kita buka 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Oke, kita akan baca ini, ayat ini berbareng-barengan, oke? Bukan, maksudnya Anda simak, saya akan baca ayat ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, simak baik-baik ayat ini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, bahasa manusia ini ibaratnya orang yang penuh dengan sekarang banyak motivator-motivator, saudaraku. Wah,
Itu saudaraku, ada yang saya kenal, saya suka juga, yaitu Tony Robinson. Dia itu tukang cuci piring di Manhattan. Cuci piring loh. Di Manhattan, sekarang dia jadi motivator. Dia jadi pembicara yang mahal, saudaraku. Bayangan, tukang cuci piring sekarang jadi motivator. Dia kaget, dia pernah turun dari, dia datang ke Manhattan, itu naik helikopter. Dia kunjungi restoran yang pernah dia kerja. Sekarang dia miliaran, saudaraku. Undang dia, CD-CD-nya. Itu bisa ratusan sampai ribuan berseri. Kenapa? Ada terjadi pembaruan dalam budinya. Sehingga ketika dia berubah cara berpikirnya, dia menjadi motivator. Saya gambarkan seperti ini. Orang-orang yang punya ada perubahan dan memberkati orang lain. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ini bukan gombal, ini firman Allah. Yang saya sampaikan, saya bicara tentang kasih Allah. Kalau saya bicara tentang istri saya, dan saya ilustrasikan, istri saya katakan, aku cinta kamu, atau saya cinta kamu, dan dia bilang gombal, saudaraku, boleh. Karena saya sementara menceritakan istri saya. Istri saya bisa bilang, papa gombal lah. Nah, memang cuma bisa bilang istri saya. Bilang gombal. Tetapi ini firman Allah. Amin. Ini bukan gombal. Ini kasih Allah itu. Ini firman yang saya sampaikan kepada saudara. Berkumandang dan canang yang gemerincing, yang berikut. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, baca ayat ini ulang-ulang. Ini statement yang kuat buat kita. Anda dan saya harus mengasihi. Yang bikin rusak gereja ketika tidak ada kasih dalam gereja. Yang bikin rusak rumah tangga ketika nggak ada kasih dalam rumah tangga. Aku sama sekali tidak berguna. Saudara lihat ini. Sekalipun aku mempunyai karunia loh, bernubuat. Sekarang saudaraku, orang cari ini. Orang cari nubuatan. Orang ingin diramal sebenarnya. Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya? Banyak saudaraku, dan yang sangat mengerikan itu ada di dalam gereja aliran Pentekostal karismatik. Bukan berarti ini salah. Karena saudaraku, ini semua harus ada di dalam jemaat. Harus ada. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bayangkan saudaraku, saudara bayangkan ini sudah saudara lihat, ini perbuatan kasih loh. Tapi sepertinya apa sih di balik ayat ini? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Sudah membagikan semua.
Tetapi ketika kita tidak punya kasih, nggak ada faedahnya. Berikut. Apa sih kasih itu? Kasih itu adalah sabar. Kalau bahasa Inggrisnya asik dengarnya. Long suffering. Penderitaan yang panjang. Jadi saudaraku harus sabar. Amin. Nah, harus sabar. Jadi kalau saudara hari ini dapat masalah, terus saudara minta hari ini dijawab, saudaraku, saudara butuh ini, long suffering. Amin. Nah, kasih itu murah hati. Itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Berikut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berikut. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Berikut. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terus, kasih tidak berkesudahan. Dengarkan baik-baik. Nubuat akan berakhir. Ini yang bagi yang suka diramal nih. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Terus, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak, baru jelas di sini, tidak sempurna. Saudara, ketika Allah mengasihi kita, ini yang Dia berikan kepada kita. Dia sabar kepada saudara. Dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Kembali ke ayat 3 boleh? Ini yang Allah berikan kepada kita. Dan saudaraku yang menggembirakan buat kita, itu ada di dalam kita. Itu ada, Anda sudah terima itu. Saudara sudah terima itu. Itu ada di dalam saudara. Ketika kita terima kasih daripada Allah, kita terima ini saudara. Semua long suffering dari Allah. Murah hati dari Allah. Kita terima ini saudaraku. Nah, oleh karena kita terima, ini juga saudaraku harus menjadi kehidupan kita. Karena saudaraku, kasih itu diberikan untuk menjadi kehidupan saudara. Amin. Nah, bagi saudara yang menerima, Anda harus membagikannya juga kepada orang lain. Saudara, ini penting sekali. Kalau saya dan saudara, semua hamba-hamba Tuhan melakukan ini, wow. Sejahteranya banget kita, saudaraku. Nggak ada saling mencurigakan di sini. Nggak ada saling merusak gereja di sini. Nggak ada yang saling merusak rumah tangga di sini. Anda bisa berbahasa roh, tetapi Anda tidak punya kasih. Ayat berkata 0. Saudara tahu? Coba buka kitab Matius.
Pasal yang ke-7. Oke, ayatnya yang ke-21, saya akan baca ini. Saudara perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus, saudara perhatikan ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? 1 Korintus pasal 13. Oke, yang kita baca tadi. Bernubuat demi nama Yesus. Itu terjadi dalam 1 Korintus pasal 13. Ini ayat. Saudara terjemahkan sendiri. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Terus ayat 23. Oke. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Anda mungkin tidak dihantam badai. Badai banjir, badai tsunami, gempa bumi. Tapi hati-hati, Anda tidak bisa mengasihi orang lain, itu badai buat saudara. Saya bilang sama saudara, itu badai, benar. Anda bisa ada di gereja. Tapi hati-hati saudara, Anda tidak bisa mengasihi, itu badai buat saudara. Itu akan membunuh saudara sendiri. Memang badai ada di sana, tetapi saya ingin bawa kepada saudara, di dalam hidup saudara, apakah Anda sudah mengasihi Allah dan mengasihi orang lain? Kalau belum bisa, ini badai. Anda bisa bernubuat di gereja ini. Anda bisa mengusir setan. Siapa saja, saya. Tapi tidak punya kasih, Anda ditolak oleh Tuhan. Ayat ini ada hubungannya sama 1 Korintus pasal 13. Benar saudara. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat di atasnya, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu artinya aku tidak intim. Saya sering ungkapkan ini. Dan benar, ketika saya selidiki, itu ginosko. Aku tidak intim dengan kamu. Aku tidak saling berkasih-kasihan dengan kamu. Aku tidak romans dengan kamu. Nah banyak gereja kejar yang saudaraku yang bisa kayak David Copperfield. Shoo. Wah, kalau ada itu rame saudaraku. Saya bukan menolak Pantekosta, karismatik. Sekarang lagi dipakai Tuhan seperti itu. Itu hanyalah fenomena. Tetapi ini menjadi gaya hidup. Yesus jauh-jauh hari sudah bilang kepada kita. Bahkan saudaraku, aliran-aliran Pantekosta karismatik berkata, wah tanda kita dipenuhkan Roh Kudus bahasa roh. Oke, tetapi baca ayat ini. Anda tidak punya kasih. Nonsense saudaraku. Anda belum bisa mengampuni orang lain. Sorry, Anda hilang keselamatan. Benar saudara. Saya pernah, saudaraku, ada sama juga pendeta di Pantekosta di Jakarta. Memang saudaraku, hamba Tuhan ini suami istri bergumul sama anaknya. Anaknya main drugs. Saya gak perlu bilang lah, ada beberapa saudara tahu. Drugs, mereka bergumul saudara. Tetapi karena ada salah satu majelis, seorang jaksa. Setiap rapat, jaksa ini karena dia
pikir dia seorang jaksa di pengadilan, ngadilin orang, saudaraku. Pendeta pun diadilin juga. Wih, tiba-tiba saudaraku, dia sakit. Sakitnya aneh, perutnya kembung. Di rumah sakit. Dan gembala sudah datengin, ingin berdamai. Nggak mau lagi saudara. Akhirnya dia dipanggil Tuhan, tidak memaafkan. Tidak mengampuni. Itu namanya badai. Terhadap suami istri sama. Maka itu ketika kita di dalam keluarga ada masalah, hari ini ada masalah, cepat selesaikan. Jangan disimpan, dibawa buat besok dan disimpan lagi sampai bulan depan. Nanti terungkap lagi saudara. Selesaikan hari itu juga saudaraku. Dan kalau Anda minta maaf harus tulus. Saya terus terang, saya ngomong sama istri. Jangan kita sudah debat dulu, baru minta maaf. No, kalau memang menyadari Anda bersalah, minta maaf. Saya juga orang pemurah minta maaf. Karena apa? Saya tahu, saudaraku, saya belajar untuk melakukan firman Allah. Istri saya tahu, kalau saya bersalah, saya berusaha untuk minta maaf. Siapa lebih dulu minta maaf? Kebanyakan saya. Kalaupun dia, sorry ya sayangnya, terpaksa saudara. I'm sorry. Terpaksa. Kalau saya tulus. Oh nggak apa-apa. Tampu sudah berubah sekarang. Jangan main-main. Ini saya bicara waktu lalu. I'm serius saudara. Kenapa saya tidak mau tinggalkan bumi ini dengan tidak mengampuni orang lain? I'm serius saudaraku. Serius. Ini sangat penting saudara. Anda bisa punya iman yang sempurna seperti ayat tadi katakan. Tapi Anda tidak punya kasih. Jangan mimpi surga. I'm telling you. Silakan coba. Yang begini gak bisa dicoba saudara. Anda gak bisa mungkin kembali lagi. Kalau sudah mati ya sudah. Nggak mungkin Anda disimpan dulu. Oh nanti ada pertobatan di luar. Nggak ada itu. Itu omong kosong semua. Kalau Anda mau coba silakan. Anda nggak akan lihat itu. Serius saudara. Setelah yang Anda mati, selesai. That's it. Nggak ada lagi mau ada perubahan hidup. Enggak. Allah sudah memberikan kesempatan Anda di bumi. Untuk dekat dengan Dia. Untuk melakukan kehendaknya. Mari kita saling mengasihi. Amin saudara. Ini himbauan saya saudaraku. Himbauan saya kepada jemaat. Saudaraku kalau kita saling mengasihi. Lihat saudaraku sesama kita ada kekurangan. Saudaraku mari yuk kita sama-sama kita belajar mengasihi. Amin. Jangan menghukum orang lagi saudara. Biarlah penghukuman itu hak Tuhan. Amin. Karena apa? Kita juga sementara bergumul dengan diri kita yang banyak kali bisa jatuh dalam dosa. Saudaraku, maka itu Yesus berkata, adakah di antara kita yang tidak berbuat dosa? Artinya jangan lepaskan penghakiman kepada orang lain. Amin. Sebab Anda pun sementara bergumul dengan dosa. Saling mengasihi. Amin. Please saudaraku, saya mengasihi gereja ini. Ya, kita harus bangun kasih. Nggak bangun kasih saudaraku, rusak ini gereja. Benar. Rusak ini gereja. Coba sama suami istri. Kalau suami merasa sudah benar, terus atau isu merasa benar, terus tidak ada pengampunan, ini enak saudaraku. Itu terbawa-bawa sampai besok, sampai 2 hari. Oh nantilah waktu yang akan, bukan. Anda yang akan menyelesaikan, bukan waktu yang menyelesaikan. Anda yang menyelesaikan. Ada kan orang kan ajal masalah, dibiarin dulu ya kan. Nanti 1 minggu gitu udah lupa, baru saudaraku, ayo sudah kita sudah berdamai. Jangan, saudaraku itu gak benar, gak ada kebenarannya. Kita perlu ada pengakuan. Amin. Kenapa? Orang sulit untuk mengaku. Kenapa? Gengsi. Itu berarti kasih itu, saudara itu sombong. Padahal kasih itu tidak sombong. Anda masih sombong.
Kalau saya, tanding-tandingan. Terus minta maaf. Tulus, saudaraku. Nothing else. Kita bangkit berdiri.